Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yawmil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Qala ta'ala wa idha darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaysa 'alaykum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian, tidak ada kesulitan bagi kalian an taqsuru minas shalah, untuk kalian mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum, mereka itu untuk kalian, ya, aduwwan mubina, musuh yang nyata. Mereka orang kafir adalah musuh yang nyata untuk kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhtalafa ulama fi ta'wiliha ala khamsati aqwal. Jadi para ulama di sini berbeda pendapat dalam takwilnya, dalam tafsirnya kepada 5 perkataan, 5 pendapat. Yang pertama, al-awwal, yang pertama, annaha fi qasr as-salah ar-ruba'iyyah ila rak'ataini fi safar. Wa anna dhalika la yajuzu illa fi halil khawfi ala zahiril ayah, wa huwa qawlu Aisyah wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Pendapat yang pertama ini pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga pendapatnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu apa? Bahwasanya di dalam salat yang 4 itu, ya, itu bisa diqasar, diringkas menjadi 2 rakaat saja. Jadi sholat yang 4 rakaat itu bisa diqasar menjadi 2 rakaat saja fi safar, di dalam safar. Apakah di semua safar? Enggak. Menurut mereka la yajuzu illa fi halil khauf. Tidak boleh kecuali dalam kondisi khauf. Tidak boleh kecuali dalam kondisi takut. Tidak boleh kecuali dalam kondisi genting. Ya, ala zahiril ayat, sesuai dengan zahir ayat. Ini pendapatnya Ibunda Aisyah dan pendapat Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Oke, kemudian yang kedua, ats-tsani, yang kedua, pendapat yang kedua, annal ayata taqtadi dzalik. Walakin yu'khadhu al-qasru fi as-safar duna al-khawfi min as-sunnah. Wa yu'ayyidu hadha hadits Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inna Allah yaqulu in khiftum wa qad amina an-nas faqala ajibtu ma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala sadaqah, ya, sadaqatun, ya, tasaddaqa biha Allah alaikum faqbalu sadaqatah. Waqad thabata anna Rasulullah SAW qassara fi safar wa huwa amin. Nah, pendapat yang kedua ini, ayat memang mengkonsekuensikan pada hal tersebut. Akan tetapi yu'khadhul qasru fi safar, boleh diambil yang namanya qasar di dalam safar dunal khawfi minas sunnah, tanpa harus ada rasa takut terlebih dahulu, dan itu bagian dari sunnah. Jadi kalau di safar, meskipun tanpa ada khauf, tidak ada rasa takut, enggak, rasa takut dari serangan musuh, itu boleh untuk mengqasar, ya, dan itu bagian dari sunnah. Itu bagian dari sunnah. Berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan atau bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, in khiftum, kalau kalian khawatir, kalau kalian takut diserang musuh, wa qad aminan nas, dan sungguh manusia dalam keadaan aman nih. Kalau manusia dalam keadaan aman, gimana wahai Umar? Maksudnya begitu. Apakah harus menunggu takut dulu baru boleh qasar? Ataukah dalam kondisi aman pun bisa untuk qasar, yang tadinya 4 menjadi 2? Nah, ini pertanyaan siapa? Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin Khattab. Mungkin Ya'la bin Umayyah menyangka Umar sudah tahu tentang hukumnya. Nah, ini diantara adab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau menjawabnya bagaimana?
sungguh apa yang membuatmu takjub atau heran itu aku pun sama. Benar juga apa yang kamu katakan. Kalau kondisinya aman gimana? Boleh atau tidak mengqasar salat? Akhirnya beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetap muaranya di siapa? Umar tidak mau berpendapat sendiri kecuali ada ilmu, ya kan? Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW. Nah ini jadi faedah bagi kita, ya. Kalau belum datang ilmunya jangan asal jawab. Dalam bahasa kerennya jangan asbun, ya. Tapi ditanyakan dulu pada ahli ilmunya, ya. Tanyakan pada ahli ilmu baru disampaikan. Ini salah satunya ada dicontohkan oleh Umar bin Khattab ini. Ketika beliau belum tahu ilmunya, maka beliau bertanya kepada mempunyai ilmu dalam hal ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka ditanyakan fasa'altu Rasulullah SAW, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah andali tentang itu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, shadaqatun tasaddaqa biha Allahu alaikum, ya, faqbalu shadaqatah. Itu adalah sedekah yang mana Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian, maka terimalah sedekahnya Allah tersebut. Jadi, dan juga di beberapa ayat telah sabit bahwasanya Rasulullah SAW mengqasar di safarnya walaupun beliau dalam keadaan aman. Dari pendapat yang kedua ini kita bisa tahu bahwasanya kalau kita dalam perjalanan, dalam safar, meskipun tidak dalam kondisi takut, dalam artian tidak ada serangan musuh, ya, artinya kita dalam kondisi aman, maka itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Bahkan itu bentuk sedekahnya Allah terhadap kita. Dianjurkan kita untuk mengambil atau menerima sedekahnya. Jadi jangan remehkan mereka dua, jadi kurang atau dua mah. Justru yang melaksanakan 2 rakaat dengan cara mengqasar salat seperti itu dari yang tadinya 4 karena safar, ini adalah sedang mengamalkan sunnah. Kita juga kalau dikasih sama orang atau kita ngasih sama orang, ya, ketika kemudian kita diterima oleh orang, senang atau tidak kita? Senang, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, tanpa tamtsil di sini, Allah Subhanahu wa taala itu bersedekah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, kita terima rukhsahnya. Ya, tentu dia senang akan hal tersebut. Nah, ya, jadi silakan nih masa-masa arus mudik, arus balik gitu. Dengan jarak tertentu sebagaimana pendapat jumhur ulama, silakan untuk mengqasar salat. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi tidak harus ada rasa takut, tapi dalam kondisi aman pun qasar salat boleh. Kemudian selanjutnya, rahimani wa rahimakumullah, al-thalis, pendapat yang ketiga, anna qawlahu in khiftum raji'un ila qawlihi wa idza kunta fihim, al-ayah allati ba'da dhalika wal wawu zaidah wa hadha ba'id. In khiftum di sini kata pendapat ketiga, wa idza kunta fihim, katanya kembali kepada kalimat kalau kamu ada di sana Muhammad bersama mereka. Jadi melakukan qasar salat itu dilakukan manakala kamu berada bersama mereka Muhammad. Kalau kalian dalam keadaan takut diserang dan kamu Muhammad SAW ada bersama mereka, maka silakan mengqasar salat. Dan ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Makanya wahada ba'id, ini jauh sekali dari apa? Dari yang benar. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi, yang keempat, annaha fi salatil khawf ala qawlin ma yara an tusalliya kullu ta'ifatin rak'atan khassatan. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, furidatus shalah fil hadar arba'an wa fi safar rak'ataini wa fil khawfi rak'ah.
Ini kata pendapat yang keempat, bahwasanya di dalam salat khauf, di salah satu pendapat itu seseorang sholat atau setiap kelompok itu sholat hanya 1 rakaat saja secara khusus, hanya 1 rakaat saja secara khusus, ya. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Beliau berdalil, beliau mengatakan furidatis sholatu fil hadari arba'an. Salat difardukan itu dalam keadaan tidak pergi atau tidak safar adalah berapa? 4 rakaat. Yang gitu. Wa fi safari rakaatain. Dalam safar cuma 2 rakaat, ya. Kemudian wa fil khaufi rakaah. Dalam keadaan khauf maka dia 1 rakaat. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka silakan. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ada 3 jenis sholat. Dalam keadaan muqim, tidak safar, berapa? Kalau yang 4 rakaat, 4. Kemudian dalam keadaan safar jadi berapa? 2. Kemudian dalam keadaan khauf, sedang dalam peperangan, kondisi genting, maka tinggal 1. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat yang keberapa itu? Yang keempat tadi, ya. Sekarang pendapat yang kelima, annaha fi salatil musayafah, fal qasru ala hadha huwa min hay'atis salah, kaqawlihi fa in khiftum farijalan aw rukbanan, al-Baqarah. Wa idza qulna innaha fil qasri fi safar fa zahiruha anna al-qasra rukhsah wal itmam afdal, wa huwa madhhab asy-Syafi'i, ya. Wa qala Malik al-qasru afdal wa qila innaha sawa, wa awjaba Abu Hanifah al-qasra. Wa laysa fi lafdh al-ayah ma yadullu ala miqdar al-masafah allati yuqsaru fiha, lianna qawlahu idza darabtum fil ardi ma'nahu as-safar mutlaqan. Walidzalika ajaza al-Zahiriyah al-qasra fi kulli safarin tawilin aw qasirin. Wa madhhab Malik wa Syafi'i anna masafatal qasri 48 milan. Jadi ini adalah annaha fi salatil musayafah, atau salat yang memang butuh kepada jarak yang jauh. Maka qasar ala hada, qasar pada salat yang berjarak jauh seperti itu, min hay'atis salat, di antara cara salatnya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala adalah fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka dengan jalan kaki atau mengendarai kendaraan seperti unta, kuda, ya, kalau dalam keadaan takut. Wa idza qulna innaha fil qasri fis safar, dan ketika kita mengatakan bahwasanya dia adalah qasar dalam safar, fa dhahiruha anna al-qasra rukhsah wal itmam afdal, maka zahirnya adalah qasar itu adalah bentuk rukhsah, keringanan. Wal itmam afdal, sempurna salatnya dengan 4 rakaat lebih utama. Ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i mah, kalau dalam keadaan takut mah, kalau dalam keadaan takut nih, salatnya itu bisa dikosor bisa tidak, tapi dalam kondisi sedang kita berada di atasnya. Kalau kita sedang dalam kendaraan, ya di kendaraan. Kalau kita sedang berada di lagi berdiri begini sambil jalan kaki, sholatnya sambil jalan kaki. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah 239. Nah itu yang khauf mah. Sementara kalau perjalanan jauh, maka itu qasar, bentuknya rukhsah, bukan bagian dari anjuran, tapi rukhsah. Ini mazhab Syafi'i. Rukhsah itu apa berarti? Keringanan. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, kalau bentuknya keringanan, itmam itu afdal, menyempurnakan sholat itu justru lebih utama 4 rakaat. Sementara kalau qasar itu rukhsah, keringanan. Kalau dirasa berat maka diambil, gitu. Nah ini mazhab Syafi'i. Tapi waqala Malik, Imam Malik berbeda pendapatnya.
Kalau menurut Imam Malik, al-qasru afdal, qasar lebih utama. Seperti itu. Wakila, dan dikatakan pula ada yang berpendapat innahuma sawa, keduanya sama. Dek dikosor dek itmam, mau dikosor mau sempurna sama. Ini pendapat siapa ini? Ya. Ini pendapat ya sebagian ulama. Wa aujaba Abu Hanifah al-qasra, sementara Abu Hanifah mewajibkan qasar. Kalau Abu Hanifah diwajibin sama Abu Hanifah harus qasar. Kalau enggak qasar berdosa. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Nah, dari sini kita bisa paham bahwasanya urusan qasar saja udah banyak pendapat nih. Terutama dalam menghukuminya ya. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, ada yang kalau takut saja, ada yang menganggapnya rukhsah saja, itmam lebih utama, gitu kan, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan sama saja, ya, mau dalam keadaan di qasar maupun tidak sama saja. Demikian. Baik. Sementara pada kalimat wa idza darabtum fil ardi ma'nahu as-safar mutlaqan, maka ada sebagian pendapat lagi dari kalangan Zahiriyah. Kalangan Zahiriyah yaitu yang letterless, yang tekstualis. Kalau bahasa kitanya madhab tekstualis. Apa yang tertulis itu yang diamalkan tanpa melihat usul fiqh atau segala macam lah, kayak gitulah. Madhab Zahiriyah namanya. Mereka mengatakan bahwasanya qasar itu fi kulli safarin tawilin aw qasirin, di semua safar, mau safar yang jauh, yang panjang maupun safar yang pendek, tetap di bagaimana? Qasar katanya. Jadi kalau misalkan itu dinamakan safar, dek jauh dek pendek, dia misalkan ke Brujul safar maksudnya, di qasar mereka. Ini Zahiriyah. Ya, ini pendapat tekstualis. Dia ke Kadipaten, di qasar mereka dan dianggap nanti safar. Sementara kalau jumhur ulama, mayoritas ulama itu seperti mazhab Malik, Syafi'i dan yang lainnya itu menetapkan anna masafatul qasri 48 milan. Jarak bolehnya orang mengqasar, tujuan jaraknya loh, akhir jaraknya itu lebih dari berapa ini? 48 mil, sekitar 80 kilo. Dari sini ke Bandung 84 kilo. Eta lamun ti Kadipaten tambah 13 kilo ka dia. Simkuring hitung sorangan soalnya. Bolak-balik Bandung sering gitu kan. Ti Kadipaten di batas ke Bandung tuh 84 kilo. Ya kan? Ditambah ka dia 13 kilo, berarti berapa kilo? 97 kilo, bukan kilogram ya, kilometer. 97 kilometer, hampir 100 kilometer. Ya, gue itu. Hampir 100 kilometer. Berarti kalau hampir 100 kilometer sudah masuk boleh mengqasar atau tidak? Boleh. Sehingga ketika saya sudah keluar desa Besi, nyampe Burujul di Masjid Al-Ikhwan, pinggir jalan dekat pom bensin, tahu ya? Nah, misalkan, maka saya sudah boleh mengqasar atau belum? Boleh mengqasar atau belum? Nah, sebagian pendapat membolehkan asal sudah keluar qaryahnya, desanya. Keluar gerbang desa Besi sudah boleh. Tapi sebagian lagi menganggap bahwasanya kalau sudah keluar dari kotanya, berarti kalau sudah nyampe Sumedang, kalau menurut pendapat ini sudah nyampe Sumedang, saya bisa mengqasar salat di sana. Kenapa? Karena tujuannya lebih dari 80 kilo. Paham atau tidak? Nah, itulah maksud Rasulullah SAW, baru 12 mil sudah mengqasar, bukan tujuan akhirnya 12 mil. Itu ketika baru 12 mil mengqasar, karena tujuannya mau jauh. Paham ya? Tujuannya tuh mau jauh, tapi baru 12 mil beliau mengqasar. Maksudnya sudah boleh mengqasar walaupun baru 12 mil, asalkan sudah mufaraqatul bunyan, sudah melewati batas daripada bangunan-bangunan desanya, tempat mereka, tempat dia tinggal. Paham ya? Oke. Yang kemudian itu difahamkan, diartikan oleh
para ulama itu kalau sudah lewat batas desanya atau batas kotanya. Nah ini ya, jadi jangan salah paham terkait dengan kan ini Rasulullah 12 mil sudah mengqasar, berarti jarak 12 mil kita bisa qasar, tidak ke Kadipaten bisa qasar berarti. Betul atau tidak? Keliru itu. Maksudnya 12 mil itu jarak yang akan ditempuh Rasul itu akan sekitar 48 mil lebih, gitu kan? Cuman beliau sudah bisa beliau mengqasarnya ketika baru 12 mil. Artinya boleh mengqasar asal tujuan akhirnya lebih dari 80 mil. Dan qasar dilakukan setelah perjalanan. Tidak boleh qasar dilakukan ketika kita belum berangkat. Oke, ibu-ibu, siap ibu-ibu, terdengar ini? Tidak boleh qasar dilakukan sebelum berangkat. Artinya masih di rumah atau di masjid rumah atau di masjid desa. Ya, nanti kalau sudah keluar desa atau sudah keluar kota, walaupun baru jarak sekitar 20 kilo katakanlah, maka sudah boleh mengqasar. Ini pendapat jumhur ulama ya, mayoritas ulama. Jadi di qasarnya di jalan. Kalau masih di desa Ustaz, boleh mengqasar? Tadi gimana? Tidak boleh. Kalau jamaah boleh. Apa bedanya qasar sama jamaah? Kalau jamaah mengumpulkan, kalau qasar meringkas. Boleh jamaah misalkan berangkat zuhur, aduh asar kayaknya di jalan ini, atau mungkin khawatir terlewat perjalanan jauh ke Sukabumi, bisa berjam-jam ya, macet segala macam. Misal berapa jam dari sini ke Sukabumi? 7 jam ada? 7 jam. Tuh, naik motor 7 jam, lumayan. Nah, kalau nggak berarti panas tuh. Ya. Dan dari sini zuhur, berarti nyampe sana kalau 7 jam berapa itu? Maghrib bisa? Isya ya? Tuh, bayangkan, berarti asar akan terlewat kalau tidak heula. Maka misalkan kita pun jamaah saja sudah. Nah, kalau jamaah berarti 4 sama 4 kalau belum berangkat. Zuhurnya 4, asarnya 4. Ya. Karena tidak boleh qasar ketika belum berangkat. Ketika sudah berangkat, lewat, kemudian sudah nyampe misalkan Sumedang atau misalkan nyampe Tasik atau nyampe dan sebagainya, kemudian kita sholat nanti aja lah di jalan lah, sholat zuhurnya kayak jamaah qasar sekaligus sama asarnya, maka silakan, tidak masalah. Ya, demikian. Atau nanti lah mau jamaah akhir saja di asar, seperti itu. Ya maka tidak masalah kalau berangkatnya memang sebelum zuhur. Lamun berangkatnya pas zuhur mah sholat lah. Kacida teh. Bukan ada kudang naon gitu maksudnya teh, enggak buru-buru gitu teh. Kalau sebelum zuhur, maka bagaimana? Bisa untuk nanti jamaah akhir. Tapi kalau misalkan pas zuhur sholat heula, mendak di jamaah silakan, enggak pun enggak apa-apa. Asal emang enggak di jamaah lah biasa zuhur. Nanti asar juga insyaallah di jalan tinggal di qasar. Nah, misalkan. Nanti asarnya di qasar misalkan, cuma 2 rakaat di pinggir jalan. Sambil apa? Sambil ngasok ya, sambil rehat ya, sambil di rest area lah atau bagaimana gitu ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Insyaallah ya. Berarti ada berapa pendapat itu? 5 ya di sini betul. Nah, kemudian selanjutnya fa'allahu rahimani wa rahimakumullah. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sungguhnya orang kafir betul. Antaqsul masalah in khiftum ayyafnakum alladziina kafaru. Kalau kalian khawatir orang-orang kafir menyerang kalian. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Semuanya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata kan. Dan mereka itu kan nggak lihat kondisi teman. Ya, kalau kita kan lihat kondisi. Kalau mereka nggak lihat kondisi, hapak-hapak gitu. Kitanya lagi apa hapak-hapak karena orang kafir nggak pakai aturan kalau perang. Orang Islam kan ada aturannya. Nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh merusak tempat ibadah mereka. Kita kan diatur. Beradab sekali, berakhlak sekali kita kalau perang. Sementara kalau mereka bagaimana? Nggak beradab, nggak berakhlak, hantam semua, gitu kan? Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan darinya membolehkan bagi kita ada istilah tata cara salat khauf. Makanya di ayat berikutnya kita bahas.
Di ayat 102 Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Kalau engkau berada bersama mereka Muhammad, fa aqamta lahumus shalah, pimpin salat di antara mereka, faltaqum ta'ifatun, maka hendaknya satu kelompok berdiri minhum dari mereka, ma'aka bersamamu salat. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan mereka itu hendaknya mengambil senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, kalau mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka jadilah orang yang di belakang kalian ikutan sholat. Wal ta'ti ta'ifah, dan hendaknya datang satu kelompok lagi yang baru, ukhra lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'aka, kemudian ikut sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, maka hendaknya mereka mengambil hidr mereka, kehati-hatian mereka, wa aslihatahum, dan senjata mereka. Jadi begini caranya. Imam, selawat ini harus dipraktikkan sebenarnya ya, biar tahu ya. Imam, nih, membagi dua, yuqassim ta'ifatain, membagi dua kelompok, ya, oke, membagi dua kelompok. Ibu-ibu yang di belakang reuninya nanti ya, halal bihalal yang nanti. Baik, membagi dua kelompok, oke. Kelompok yang pertama itu ikut sholat yang pertama, maksudnya apa? Shaf yang pertama, ada shaf yang kedua, kan gitu. Imam memimpin sholat untuk dua shaf ini. Shaf yang pertama ikut bersama imam satu rakaat full. Shaf yang kedua tidak full sampai baru mau sujud, atau ketika i'tidal mereka berdiri saja, nggak usah ikut. Imam saja dengan shaf yang pertama yang sujud. Ya, di rakaat pertama nih. Ya, nantilah setelah ini kita praktekin ya. Nah, biar tahu. Bisa tiba-tiba diserang sama Ukraina, nggak tahu cara sholatnya. Gitu ya. Semua selamat ya, mudah-mudahan aman dan terang gitu ya. Nah, imam di rakaat pertama kemudian bersama dengan shaf yang pertama, rakaat pertama gitu, sampai ikut sujud kalau shaf yang pertama. Nah, ketika imam sujud, ini yang shaf yang kedua jangan ikut sujud. Oke? Jangan ikut sujud. Ini kalau musuhnya di depan. Oke, ini dulu ya, musuhnya di depan ya. Jangan ikut sujud dulu nih. Kemudian setelah itu imam kan bangun nih, shaf yang kedua juga bangun, oke, berdiri kan. Nah, maksudnya setelah sujud, duduk, sujud, bangun, berdiri, masuk rakaat kedua. Ya, begitu pula shaf yang pertama ikut bagaimana? Berdiri atau tidak? Berdiri atau tidak? Nah, jadi sebelum imam berdiri atau ketika sudah imam berdiri seperti itu, maka shaf yang pertama segera menyelesaikan rakaat yang kedua. Ya. Atau si imam baca, kemudian si ini ikutan. Ya, si rakaat pertama, si shaf yang kedua, shaf yang pertama ini ikutan, tapi kemudian si imam itu tidak sampai ruku, tapi menyelesaikan si shaf yang pertama, menyelesaikan dulu. Setelah menyelesaikan rakaat kedua, baru berganti si shaf yang pertama ke belakang, yang belakang maju. Nanti sujudnya bareng dengan imam. Imam dulu sujud, oke, kemudian yang ini shaf yang kedua ikut sujud, karena kan tadi belum sujud, dia nungguin kan, nungguin aja gini berdiri sambil bisa ada serangan dari sana. Oke, nungguin sampai berdiri. Oke, setelah beres rakaat pertama, rakaat kedua kan imam rakaat kedua beres nih. Oke, si imam nunggu dulu. Oke, imam nunggu dulu, baru kemudian setelah itu bagaimana?
Ini selesaikan nih, kan ini baru 1 rakaat nih. Selesaikan rakaat yang keduanya. Baru kemudian setelah itu salam bareng. Setelah itu salam bareng. Nah, sehingga yang soft yang pertama dan soft yang kedua itu dua-duanya sudah beres 2 rakaat. Dari yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Karena kalau dalam kondisi khauf, salat khauf berarti diqasar menjadi 2. Ya. Ini kalau musuh di depan. Kalau musuhnya di belakang, maka yang soft kedua ngadapnya bukan ngadap ke sana. Bukan ngadap ke imam. Soft yang kedua ngadapnya ke musuh. Ya, karena dia berjaga. Mesti ada serangan dari belakang. Habis semua nanti kalau nggak ada yang berjaga. Ya kan? Ngadapnya ke musuh. Nah, nanti kemudian prakteknya seperti itu lagi. Selesai ini, ya, rakaat yang itu soft yang pertama masuk soft yang kedua, seperti itu. Bergantian. Ya, demikian. Nanti kita perhatikan insyaallah. Ya? Iya, membaca. Dalam keadaan membaca, si imam yang membaca. Biasa. Dan kitanya juga ketika sholat yang membaca. Sebagai makmumnya misalkan juga membaca. Demikian. Oke ya? Nah, itu caranya demikian. Waddal ladzina kafaru law takfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Jadi orang kafir itu senang sebenarnya ketika melihat seolah-olah senangnya itu ketika kita disuruh sholat nih sama Allah SWT. Mereka tuh senang. Orang muslimah ya sholat, kita serang gitu kan ya. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan adanya sholat khauf, sehingga mereka menyangka bahwasanya kalau lagi sholat mah nggak bisa siaga, padahal masih tetap bisa siaga gitu. Ya, seperti itu. Jadi mereka itu senang, orang-orang kafir menyangka kita itu bisa lemah terhadap dengan senjata dan harta benda kita, gitu, seperti itu. Lalu mereka menyerbu kita secara sekaligus, itu senang-senangnya begitu. Ya. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya saudara sekalian, wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda aw tad'u aslihatakum an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adaban muhina. Dan tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kalian itu meletakkan senjata-senjata kalian jika bagaimana kalian itu mendapat suatu kesusahan. Kenapa? Matar, hujan, ya, atau karena kalian sakit misalkan. Dan bersiap-siagalah kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya Allah menyediakan azab bagi orang-orang kafir? Maksudnya adalah mereka menyangka kalau kita lagi sholat kurang siaga atau kurang persiapan dengan senjata dan lain sebagainya, mereka bisa menang. Allah sudah menyiapkan bahwasanya mereka akan dikalahkan. Ya. Karena sebenarnya hakikatnya yang memenangkan, yang mengalahkan siapa? Allah SWT. Kita mau hanya taat. Tugas kita hanya taat. Biar Allah yang ngatur, gitu aja. Disuruh oleh Allah salat. Waktunya salat. Tapi dalam keadaan takut. Ayat cara enggak? Dia cara salat enggak? Gitu. Tugas kita mah hanya taat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salat bukan syariat yang biasa-biasa saja. Salat adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Sampai-sampai dalam keadaan genting pun kita itu jangan sampai meninggalkan. Ya. Dalam keadaan genting pun jangan sampai ditinggalkan. Dan di sini juga diambil kesimpulan oleh sebagian ulama bahwasanya salat berjamaah sangatlah penting. Sampai-sampai dalam keadaan genting pun tetap disuruh berjamaah dengan adanya salat khauf. Ya. Makanya sebagian ulama yang mewajibkan salat berjamaah itu mengambil dalil diantaranya dalil ini. Ya, mengambil mafhumnya, mafhum mukhalafahnya atau mafhum muwafaqahnya. Kita lihat saja, orang yang genting saja dalam keadaan perang masih tetap disuruh berjamaah dengan adanya syariat salat khauf, apalagi orang yang aman. Gitu ya. Ini mafhumnya begitu, apalagi orang yang aman, kata mereka. Makanya sebagian ulama mewajibkan salat berjamaah, diambil dalilnya salah satunya adalah bagi laki-laki ya.
Kalau bagi akhwat kan di rumah. Demikian ya. Itu dia ayat keberapa tadi? 102. Kemudian ayat 103-nya ikhwah, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kalian telah beres salat, maka berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Fa ma'nantum, kalau kalian dalam keadaan aman, faqimus shalah, maka dirikanlah salat seperti biasa. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman itu sudah ditentukan waktunya. Artinya sudah ditahdid, sudah diberi batasan waktunya. Jangan lewat dari batas waktu tersebut kalau dalam kondisi aman. Ya, jangan lewat dari batas waktu tersebut. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya udzur, karena sakit, ketiduran, bablas misalkan, atau misalkan karena tidur biasa ya, saking warak daging misalkan, tidur dari qobla zuhur nih ya, datos keliling cenah sasalaman, keliling sasalaman gitu. Walaupun nggak tahu punya salah atau enggak gitu, disalami aja. Baik ya. Terus keliling, qobla zuhur itu udah mulai kelayang-kelayang, tidur, bangun jam 5 sore. Bagaimana itu? Ya? Maka sholat ketika dia bangun, dijama berarti, diqadha berarti. Sekalian dijama. Ya. Diqadha sholatnya. Yang mana yang diqadha? Ini sholat yang faid ini, yang ketinggalan berarti yang zuhurnya. Zuhurnya dilaksanakan di waktu ketika dia bangun. Tapi itu langsung sholat, kudu heula. Sholat mah juga gak bayar gitu. Tapi wudu dulu seperti itu. Nah, sholat yang faid, sholat yang terluput ya, maka falyusalli idza dzakaraha, maka hendaknya dia itu sholat ketika dia ingat ya, dikiaskan ketika dia bangun maka sholat. Baik, demikian ya. Nah, kemudian selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin terakhirlah bahasan ayat yang terakhir yang kita bahas di hari ini ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakim. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar suatu kaum musuh di sini. In takunu ta'lamun, kalau kalian kesakitan, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, semuanya mereka itu juga sama mengalami kesakitan, kama ta'lamun, sebagaimana kalian mengalami kesakitan dalam peperangan. Wa tarjuna min Allah ma la yarjun, dan kalian itu mengharapkan dari Allah apa-apa yang tidak mereka harapkan. Jadi kalau kalian kesakitan, mereka juga bahkan bisa lebih kesakitan dibandingkan kalian. Sementara bedanya adalah kalau kalian mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan dari Allah. Apa itu? Pahala, surga, dan lain sebagainya. Sementara mereka apa? Urusan-urusan dunia saja yang mereka harapkan. Seperti ini. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Seperti ini. Baik. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas, untuk engkau menghukumi manusia bima araka Allah, dengan apa-apa yang istilahnya bahasanya itu, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, gitu, bahasa kita. Dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya. Wala taqul lil kha'inina khasima, dan jangan kau itu bagi orang-orang yang berbuat khianat, ya, khasima, membelanya untuk menentang orang-orang yang mendebat orang-orang yang sebenarnya benar gitu. Ini ada ceritanya tentang ayat ini. Jadi ada satu kaum
yang melakukan pencurian senjata dan makanan. Tapi kemudian kaum tersebut itu menutupi hal tersebut. Ada satu orang yang melakukan pencurian, tapi kaumnya, kabilahnya menutupi hal tersebut dan menisbatkan, menuduhkannya kepada orang lain. Karena Rasulullah waktu itu termakan oleh omongan mereka, oleh pengakuan mereka, maka Rasul pun mau menghukum orang yang dituduh ini. Paham ya? Oke? Kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa sebenarnya orang-orang itu berdusta. Orang-orang tersebut berdusta. Nah, ini dari kalangan kaum munafikin. Berdusta. Makanya wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu jadi pendebat, penentang, pembela orang-orang yang jelas-jelas berkhianat. Jadi kaum ini sebenarnya yang melaporkan orang lain tersebut melakukan pencurian, mereka lah kaum yang mencuri. Inilah para pengkhianat itu. Makanya Allah SWT menegur dengan ayat ini. Ini menunjukkan apa? Rasul sendiri tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang Allah kasih tahu. Paham? Oke. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginformasikan sebagian saja ilmu gaibnya kepada Rasul, tidak seluruhnya. Paham ya? Hal-hal yang sifatnya dikasih tahu, yang dikasih tahu saja Rasul baru tahu. Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, nggak akan tahu. Andai kata Rasul mengetahui ilmu gaib, Rasul tidak akan menjauhi Aisyah selama sebulan lebih dan lain sebagainya, dikarenakan tuduhan fitnahnya orang munafik Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya kan? Apa kata Rasul? Hai Aisyah, aku menunggu keputusan Allah saja untukmu. Itu Rasul karena beliau tidak mengetahui ilmu. Nggak tahu kejadian yang sebenarnya kan? Benar nggak yang dituduhkan oleh orang munafik itu? Atau bagaimana kejadian sesungguhnya? Gitu kan? Nggak ada saksi waktu itu kan? Nggak ada saksi. Hanya berdua saja Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal waktu itu yang baru sampai ke Madinah karena Aisyah ketinggalan. Ya kan? Karena waktu itu sedang buang air. Ya, disangkanya Aisyah masih ada di sekeduk, ternyata di sekeduk sudah kosong, tidak ada. Dan Rasul itu biasa dalam sebuah perjalanan itu suka ada tim penyisir. Ya, biasa di komunitas-komunitas motor juga biasanya ada ya tim penyisir gitu ya, yang suka bergerak dari belakang itu, siapa tahu ada yang ketinggalan gitu, ada yang mogok lah atau bagaimana, suka balik lagi ke belakang untuk menyisir, siapa tahu ada anggota yang ketinggalan. Nah, Sofwan ini salah satu yang ditugasin. Menyisir ke belakang, ternyata ada istri Nabi SAW, Aisyah, ketinggalan. Tadi naikkanlah, silakan untuk naik ke kendaraannya Sofwan. Sofwannya menuntun, dan pengakuan daripada Ibunda Aisyah, wallahi Sofwan belum pernah melihatku sekalipun. Nggak pernah lihat. Jadi gini aja dia nonton, gini aja ke depan. Paham ya? Sofwan saking hormat dan gak beraninya melihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena ibunda kaum muslimin, ibunda orang-orang beriman, istrinya Rasulullah SAW. Kalau kami istirahat, kata Aisyah, kalau kami istirahat, Sofwan menjauh, berada di sebuah pohon, udah duduk saja, jauh, menjauh, hanya nalikan kendaraannya dan beliau menjauh, jauh dari saya, kata Aisyah. Oh, gimana bisa kita ini melakukan hal yang demikian? Ya, seperti itu. Satu perempuan yang bertakwa, satu lagi laki-lakinya bertakwa. Ya. Jadi tapi kemudian ketika datang ke Madinah, karena Sofwan yang menuntun itu, yang membawa Aisyah, wah, timbul desas-desus orang-orang munafik. Wah, ini dia nih, empuk nih sasaran orang munafik untuk menjatuhkan keluarga Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasul kan sampai termakan dengan ucapan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga termakan dengan ucapan itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu nggak mau menyebut nama Ali bin Abi Thalib sama sekali. Rasulullah ketika meninggal itu, ketika hampir meninggal dalam keadaan sakit, beliau dipapah oleh fulan gitu, dan dipapah oleh seorang laki-laki lagi, fulan, maksudnya Ali. Nggak mau disebut namanya.
saking masih ada perasaan. Dulu sempat termakan omongan Ali kan oleh orang-orang munafik terkait dengan kondisi fitnahan itu waktu itu. Tapi kemudian Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat penyucian tentang Aisyah, wa Aisyah bersih dari segala tuduhan orang-orang munafik tersebut. Saat itulah kemudian Aisyah begitu senang. Ya. Demikian ya. Jadi Rasul sendiri tidak mengetahui ilmu kecuali yang Allah beritahukan. Begitu pula kejadiannya di ayat ini. Rasulullah SAW tidak mengetahui siapa yang sebenarnya berkhianat, yang melakukan pencurian itu siapa. Ya, demikian. Tapi kemudian setelah dikasih tahukan oleh Allah, baru Rasul mengetahui siapa sebenarnya yang berkhianat. Wastaghfirillah, maka istighfarlah kamu kepada Allah. Ya, innallaha kana ghafurur rahim. Semuanya Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Ya cukuplah sampai sini dulu lah. Nanti bisa kepanjangan ya. Untuk tafsirnya, insyaallah taala kita lanjut dengan Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari. Nah.